Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga semangat biar tambah sukses dan tambah hebat. Pada video kali ini saya mau sharing tentang sebuah hal di dunia public speaking dan juga conversation, pokoknya dalam dunia berbicara ya. Dan tema kita kali ini adalah stop 7 kebiasaan buruk saat berbicara. Nah, apa saja 7 kebiasaan buruk itu dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Tonton video ini sampai selesai. Siap? Tapi sebelum itu saya kembali ingin menginformasikan buat teman-teman semuanya untuk ikut aktif bergabung bersama Nasi Viral Tasikmalaya, di mana kita membagikan makanan ya, sedekah Jumat, sedekah subuh, sedekah makanan setiap hari Jumat. Jadi kamu bisa menjadi donatur ya, bisa jadi donatur tetap, bisa cuma sekali, bisa 2 kali, atau bisa setiap hari. Mau itu 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, berapapun ya, atau mau langsung 100.000 boleh, karena satu porsi makanannya adalah Rp15.000. Itu makanannya udah mewah banget ya, dan kita bagikan ke panti asuhan, duafa, yatim piatu, para penghafal Quran, tahfiz Quran ya, pesantren, pondok pesantren, kemudian juga di jalanan dan lain-lain. So, buat kamu semuanya yang mau bergabung bersama Nasi Viral Tasik, langsung aja follow Instagramnya di @nasiviraltasik. Oke, buat teman-teman semuanya, kita langsung aja bahas. Inilah dia 7 kebiasaan buruk yang harus kita hentikan saat kita berbicara. Jangan lupa tuliskan nama dan asal kotamu, serta tuliskan poin-poin menarik atau juga point to point yang saya jelaskan di video kali ini, dan tulis di kolom komentar. Oke? Yang pertama, kebiasaan buruk yang pertama adalah tukang gosip alias senang bergosip. Nah, ini mulutnya udah mulut insert pagi, siang, sore, malam nih. Bener-bener pagi, siang, sore, malam udah kayak presenter insert ya. Jadi gosip mulu. Nah, orang kayak gini biasanya ketemu orang dia gosip. Dan biasanya bermuka lebih dari satu. Alias ketemu si A, dia gosipin si B, ketemu si B, dia gosipin si A. Ya, dan akhirnya jadilah adu domba dan lain-lain. Nah, satu hal yang harus saya sampaikan adalah, teman-teman, ketika kita kebiasaan bergosip, kita akan punya banyak musuh dalam selimut. Kenapa? Ya, karena pada akhirnya mereka akan tahu bahwa ternyata kita adalah orang yang suka julid, suka gosipin orang, suka jelek-jelekin orang. Nah, pastikan ketika ketemu sama orang lain, ketika ngobrol, dan walaupun dia mancing-mancing buat ngomongin orang lain, ya paling maksimal yang kita lakukan adalah iya-iyain aja gitu, benar-benar oh ya ya, dan nggak usah ikut memberikan informasi, nggak usah ya, jangan ingin merasa dilihat atau dikenal sebagai orang yang lebih tahu, nggak usah. Kenapa? Karena itu akan jadi bom waktu buat kamu sendiri. Dan ingat, ketika ada seseorang yang membicarakan orang lain di hadapanmu, artinya dia pun bisa membicarakanmu di hadapan orang lain. Biasanya ketika orang bergosip, dia nggak bisa ngerem, akhirnya dia ngeluarin semua unek-unek dirinya sendiri terhadap si B. Misalnya ketika dia ngobrol sama si B ikut kita jelek-jelekin, giliran si A ketemu sama si B, si A ceritain bahwa kita jelek-jelekin si B. Nah, itu juga bahaya ya. Jadi pastikan nomor satu, tukang gosip, tukang julid, coret dari dalam daftar kebiasaan hidupmu. Yang kedua adalah sibuk menghakimi. Nah, ini sebenarnya nyambung dari urusan gosip ya. Setelah kita ngomongin orang, biasanya kita kemudian menjadi juri, wah, menghakimi, memberikan penilaian terhadap orang itu, ya kan? Iya, tapi harusnya dia kan nggak kayak gitu. Duh lah, kita bahas tuh, ya kan? Kemudian kita tambah menjudge dia, menghakimi dia, dan padahal kita nggak pernah tahu seburuk apapun masa lalu seseorang, masa depannya masih sangat cerah. Seburuk apapun dia hari ini, besok lusa bisa jadi dia orang yang paling soleh. Dan sebaik apapun kita hari ini, belum tentu besok lebih baik dari dia. Jadi pastikan kita tidak menghakimi. Udah dengerin aja ya, kalau bisa tinggalin. Dan pastiin kalau ketemu sama orang itu jangan ngomongin orang lain, tapi ngomongin visi, ngomongin cita-cita, ngomongin impian, ngomongin bisnis, ngomongin hal-hal positif ya. Kalaupun ngegosip, gosipinlah sesuatu yang tidak bersifat personal gitu, kayak gosipin negara ya kan, perpolitikan ya. Kemudian gosipin apa namanya, kejadian-kejadian yang terjadi di jalanan misalnya, itu lebih seru ya, walaupun sama-sama gosip tapi tidak menjelek-jelekan orang lain ya. Gosipin tentang apa namanya,
ya hal-hal yang terjadi di dalam dan luar negeri itu kan lebih intelek gitu gosipnya ya dibandingin ngomongin orang lain. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang harus kita stop yang ketiga adalah berkata-kata pesimis. Ya aku mah apa tuh gitu kan. Kemudian juga kita nggak pede, kita nggak yakin, tapi kita omongin sama orang, ya saya emang nggak bisa, saya cuma kayak gini aja. Aduh nggak mungkin. Apalagi kalau pas ada orang yang cerita, misalnya gini, Van, gue rencana mau bikin restoran nih. Kira-kira apa yang harus gue siapin ya? Terus kita malah bilang, ya emang lu bisa. Emang lu tahu modalnya dari mana? Lu pikir gampang, lu pikir susah. Nah, banyak loh orang yang kayak gini dan akhirnya mematahkan ya pesimismenya mematahkan impian dan kesuksesan orang lain. Ya, kalaupun kita mau ngasih tahu sama dia misalnya hal-hal negatif, hal-hal buruk, hal-hal yang bisa berbahaya buat dia, sampaikanlah dengan kalimat-kalimat yang optimis. Ya, mungkin kita bisa cerita bahwa gini loh bro, kalau lu mau buka restoran, ya pengalaman gua ngalamin banget kita tuh harus siap A, siap B, siap C. Nah gitu. Itu lebih soft, dia jadi tahu problem yang akan dihadapi seperti apa. Kita juga nggak kayak menggurui karena kita sharing pengalaman. Dan yang ketiga, kita tidak pesimis. Jadi poin ketiga, pesimis. Pastikan kita jadi orang yang optimis. Lebih baik kita optimis tapi gagal daripada pesimis dan gagal ya. Ngapain juga ya kan? Atau pesimis tapi berhasil. Nah, akhirnya apa keberhasilannya itu nggak tak lebih dari sekedar keberuntungan. Padahal ya, kalau optimis keberhasilannya adalah buah dari kepercayaan dirinya. Keren mana? Keren yang kedua kan? Nah, keren karena optimis. Yang keempat adalah banyak mengeluh. Nah, ini ketika kita ketemu sama orang lain, pada akhirnya kita malah jadi sering mengeluh, teman-teman. Kalau udah ngeluh kayak gini, orang juga males tahu ya. Kita ngeluhin sakit kita ngeluhin duit kita ngeluhin masalah, kita ngeluhin kehidupan kita. Orang juga ketemu kita malah jadi capek pikirannya ya kan dia udah banyak masalah, jadi dengerin masalah kita ngeluh terus. Sekali-kali oke lah, tapi kalau setiap ketemu ngeluh lagi, vibes-nya negatif, orang juga nggak bakalan betah berlama-lama sama kita. Makanya ada orang beralasan, gue nggak bisa gaul, soalnya gue orangnya introvert. Bisa jadi dia bukan introvert, yang ada adalah dia nggak disukai karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri, bukan bermasalah dengan orang lain. Kenapa ya itu? Karena banyak vibes negatif, banyak kalimat negatif yang terucap dari dirinya, banyak keluhan, banyak pesimisme, banyak kalimat-kalimat yang sifatnya itu ya minor gitu ya, yang bikin orang juga lu apaan sih ngeluh mulu ketemu gue lu gitu kan. Sampai akhirnya ya orang juga mikir buat deket sama kita. Nah, yang kelima adalah nah itu yang keempat ya banyak ngeluh. Yang kelima adalah banyak membuat alasan. Ini banyak orang yang ketika dia ngobrol itu dia bikin alasan-alasan dirinya. Ya eh, nggak apa-apa gue mah mobilnya jelek, yang penting gue cash. Yang nggak usah ngomong gitu. Emang teman kita kredit kan belum tentu gitu ya. Atau misalnya kita bilang, ya saya mah masih ngontrak lah, orang saya sebenarnya nggak butuh-butuh rumah ya, gue nggak nanya juga ya kan, dia juga nggak nanya juga. Jadi berhentilah membuat banyak alasan. Ya orang juga nggak perlu tahu kok alasan-alasan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita sibuk membuat alasan atau bahkan pembenaran, orang itu bakalan mikir, lu apa sih maunya gitu? Pengennya dipuji atau gimana? Jadi please pastiin kita tidak perlu membuat banyak alasan. Vibe positif aja gitu. Happy aja happy dengan apapun keadaan kita nggak perlu jelasin sama dia. Ya hidup kita adalah urusan diri kita, hidup dia adalah urusan diri dia sama dirinya sendiri bahkan hanya dengan Tuhan gitu. Jadi stop membuat banyak alasan ya. Kecuali memang ditanya, beda alasannya. Lo kok misalnya, lo kok mobilnya ini sih nggak ganti-ganti? Nah baru tuh, karena memang ditanya. Kalau ditanya alasannya ya jawab ya. Tapi kalau nggak ditanya, ya cerita yang happy-happy aja, cerita yang senang-senang aja. Orang lain tidak perlu tahu kesulitan kita. Orang lain tidak perlu tahu masalah yang kita hadapi dalam hidup. Bahkan kalau bisa, kalau kata Nabi nih, kalau bisa orang itu nggak tahu kita punya masalah, taunya kita happy. Nah, itulah sebaik-baiknya manusia yang mampu menyembunyikan keburukan, menyembunyikan masalah yang dihadapi di dalam dirinya sendiri. Kecuali pada orang-orang tertentu, misalnya curhat sama orang tua, curhat sama saudara, curhat sama psikolog, psikiater, coach, dan lain-lain, itu boleh keluarin yang negatif-negatif demi menemukan solusi. Ya, jadi yang kelima adalah membuat banyak alasan. Keenam, ketika kita ngobrol,
Apalagi ngomongin sesuatu, banyak di antara kita yang sibuk menambah-nambahkan alias jadi melebih-lebihkan, lebay gitu ya. Nah, orang-orang tipikal kayak gini, melebih-lebihkan gini biasanya biar heboh, biar wow, atau biar orang ketawa. Kalau biar orang ketawa dan akhirnya dia tahu bahwa kita lebay sih nggak masalah ya. Tapi kalau dalam keadaan serius, ngobrol serius nih, bukan lagi ngejokes, bukan lagi bercanda, tapi kita melebih-lebihkan misalnya. Kita kecelakaan, aduh kecelakaan kemarin sakit banget, saya harus ke rumah sakit, saya di ini, di itu, ya kan. Padahal pakai betadine doang cukup gitu, pakai plester doang cukup. Nah, hal-hal kayak gitu, kadang orang malas juga. Ih, lebay banget sih lo, pengen dikasihani banget sih gitu kan. Nah, jadi pastiin kita positif aja, positif gitu ya. Kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat ucapan yang baik, yang berisikan nasihat, berisikan quotes, berisikan inspirasi. Orang juga seneng dengerin kita gitu. Dan yang ketujuh, ya tadi yang keenam lebay, yang ketujuh memaksakan pendapat. Nah, tipikal orang kayak gini adalah orang yang susah dengerin orang lain. Biasanya orang kayak gini kalau lagi ngobrol, dia bukannya sibuk dengerin orang yang ada di hadapannya, tapi dia sibuk memikirkan apa jawaban yang bisa dia ucapkan untuk menjawab kalimat-kalimat dia. Akhirnya dia nggak denger juga. Nah, ini bukan pembicaraan yang efektif, bukan effective conversation ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengerin dulu sampai selesai. Dan gak usah juga motong-motong. Ya, ada juga orang yang motong misalnya eh ada orang lagi cerita terus kita duluan. Oh iya, yang itu ya, yang ini ya. Iya kan, yang ini kan, itu kan. Nah, hati-hati. Orang yang kayak gini yang pengen dilihat lebih tahu itu tidak baik dan itu di dalam ajaran agama Islam itu juga nggak boleh ya. Jangan sampai kita memotong pembicaraan orang dan mendahuluinya demi agar kita dinilai lebih pintar, lebih cerdas, lebih tahu. Itu tidak sopan ya, itu nggak proper lah. Jadi orang kayak gitu ya, dan kemudian dia memaksakan pendapat, maksa ya, bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Paling benar tuh itu mungkin untuk diri kita gitu. Untuk dia nggak benar gitu, untuk dia kurang tepat. Misalnya bagi kita yang paling benar itu naik MRT. Bagi dia yang paling benar naik Gojek karena rumahnya nggak dekat MRT. Jadi kita nggak bisa memaksakan kebenaran diri kita kepada orang lain kecuali kebenaran-kebenaran absolut yang diajarkan di dalam agama ya, yang kitab suci yang kita masing-masing yakini, yaitu kita harus meyakininya. Terutama kayak kami, saya, ya apapun yang dikatakan Al-Quran udah nggak perlu diperdebatkan lagi, itu udah pasti benar karena itu adalah iman jatuhannya. Nah, tapi dalam hal-hal sosial yang berubah-ubah, yang fluktuatif, yang dinamis, kita nggak bisa memaksakan pendapat diri kita sendiri yang kita anggap benar kepada orang lain karena belum tentu ketika kita berada di posisi dia, kita menganggap itu pun juga benar, belum tentu. Ya, bisa jadi berbeda urusannya, berbeda kebutuhannya, berbeda posisinya, berbeda eh ya berbeda antara diri kita sama dia. Oke, kita review dulu satu-satu sebelum kita masuk solusinya. Yang pertama, bergosip. Yang kedua, menghakimi, ngejudge. Yang ketiga, pesimis terus, ya, negatif terus. Yang keempat, banyak ngeluh. Ini juga masih kalimat negatif, keluhan. Yang kelima, bikin banyak alasan, ya, pembenaran. Banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Akhirnya apa? Yaitu tadi membuat banyak alasan pembenaran. Yang keenam, melebih-lebihkan alias lebay. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang lebay gitu. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang berikutnya adalah memaksakan pendapat. Nah, orang yang memaksakan pendapat juga itu kurang baik ya. Jadi teman-teman semuanya itulah 7 kebiasaan buruk yang harus kita stop saat kita berbicara. Dan saya juga pengen nyampein sama teman-teman semuanya bahwa bagaimana caranya kita bisa stop semua kebiasaan buruk ini. Yang bisa kita lakukan teman-teman adalah pertama, pastikan kamu membaca buku-buku yang positif. Kenapa? Karena masa depanmu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama dari buku apa yang kita baca. Oke, jadi pastikan buku-buku yang kita baca adalah buku-buku yang positif, kalimat-kalimat yang kita baca kalimat-kalimat yang positif, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan siapa kamu bergaul. Jadi pastikan kamu bergaul juga dengan orang-orang yang positif, yang kalau ngumpul itu nggak ngomongin orang lain, tapi ngomongin visi, kebaikan, positif, optimisme, semangat, motivasi, inspirasi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga
Oh ya, kenapa? Karena kalau misalnya gini, kita berkumpul dengan 5 orang yang julid, kita kan jadi orang julid yang keenam, gitu. Jadi pastikan kamu berkumpul dengan orang yang positif, ya, bukan positif COVID ya, positif pikirannya, hatinya, ucapannya, dan juga karakternya, sampai akhirnya kamu jadi orang keenam yang positif kalau kamu bergaul dengan 5 orang yang positif pikirannya, ucapannya, dan sikapnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari akun medsos yang kamu follow. Makanya pastiin kamu follow akun-akun yang positif. Ya, misalnya follow Instagram saya @edvanmkautsar gitu ya. Kenapa? Karena dengan begitu, insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang ya insya Allah orang-orang yang happy, orang-orang yang positif, orang-orang yang terinspirasi. Pokoknya yang positif-positif deh ya. Nah, pastiin kamu follow akun-akun itu. Nah, dengan 3 hal ini aja, insya Allah kamu sudah akan menjadi orang-orang yang baik, yang positif, yang lebih optimis, dan juga menjadikan dirimu lebih sukses dan lebih hebat. Oke, Sobat Hebat. Itu dia 7 kebiasaan buruk saat berbicara yang harus kita stop. Dan semoga bermanfaat. Jika kamu menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa langsung di like, komen di bawah, dan juga di share. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, atau ada apapun itu, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Edvan M. Kautsar undur diri, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan. Oh iya, saya juga mau ngajak kamu buat berwakaf karpet masjid dan juga berwakaf ambulans. Langsung aja DM saya di Instagram @edvanmkautsar. Dan sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.